Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita pada acara ID Smart Grid Podcast hari ini. Dan kita telah kedatangan tamu yang akan kita ajak bincang-bincang, yaitu Bapak Dr. Ahmad Agus Setiawan, yang merupakan tenaga ahli bidang energi pada kantor staf presiden. Sebelum saya bacakan CV beliau, marilah kita bersama-sama mengucapkan atau menyampaikan salam kita. Salam BDC, Transisi Energi Indonesia, insya Allah sukses. Dr. Ahmad Agus Setiawan ini yang lebih banyak dikenal sebagai Mas Aas katanya. Iya, Pak. Panggilan saya Mas Aas. Jadi karena dipanggil mahasiswa, Pak. Saya mohon izin untuk memanggil Mas Aas juga supaya klop ya. Jadi Mas Aas ini background pendidikannya adalah S1 dari Universitas Gadjah Mada Indonesia, Fakultas Teknik Elektronik, Mas, sama dengan saya, tahun 99. Cuma saya beda tahunnya sedikit aja gitu. MSc-nya dalam bidang Sustainable Energy Engineering dari KTH, dari Royal Institute of Technology Sweden tahun 2002. Sedangkan PhD-nya beliau peroleh dalam bidang Renewable Energy and Power System dari Curtin University Australia tahun 2009. Dalam menempuh karir ini beliau mencatat banyak prestasi ya. Antara lain yang saya bacakan 3 saja dari sekian belas atau sekian puluh prestasi yang tercapai. Yang pertama adalah 2020 Outstanding Asian Science Diplomat. Yang kedua adalah Fellow of the Asian Science Leadership Program 2019 by the Asian Young Scientist Network. Yang ketiga, LinkedIn Spotlight 2019, ya, including 12 most inspiring professionals in Indonesia. Dan tentu nggak boleh kita lupakan prestasi yang membanggakan adalah Habibie Award 2014 in Engineering from the Habibie Center. Mas Aas ini track recordnya tidak hanya di laboratorium atau di penelitian, tetapi juga di dalam implementasi. Beliau dikenal sebagai orang yang memperkenalkan solar pump ya Mas Aas ya, yang sangat banyak mendapat penghargaan dari berbagai kalangan. Professional membership beliau juga cukup banyak, tapi saya catat di sini saja, yaitu 2 yang paling penting menurut di mata saya, yaitu IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineer dari tahun 2006 sampai sekarang, dan anggota PII dari tahun 2016. Mas Aas sekarang berada dalam posisi yang agak jauh dari kampus, tidak saja jauh dari sisi distance, dari sisi jarak ya, karena kampus yang di Gadjah Mada di Bulak Sumur ya Mas ya. Siap, Pak. Sekarang berada di kitaran istana di Jakarta. Tentu suatu perjalanan yang cukup panjang, namun saya percaya Mas Aas telah menitinya dengan baik ya. Para pemirsa sekalian, saya perlu mengingatkan bahwa Mas Aas ini adalah salah satu dari panelis dalam diskusi pemilihan presiden pada waktu yang lalu, dan ini saya suatu lompatan dari bidang penelitian ya, menjadi bidang yang terkait dengan birokrasi dan tentunya politis. Mas Aas, iya Pak. Seperti kita ketahui Mas, kita itu atau seluruh dunia ini kan menghadapi transisi energi ya Mas ya. Iya Pak. Tidak terkecuali Indonesia. Di tahun 2014 Indonesia telah mengesahkan
kebijakan energi nasional. Ya. Dan di tahun 2015 kita telah ikut menandatangani Paris Agreement, di mana di sana disampaikan nationally determined contribution yang bisa menurunkan greenhouse gas di emisi greenhouse gas sesuai dengan kesepakatan Paris tersebut. Mas, indikasi yang kita lihat sekarang adalah di NDC itu ada renewable content 23% harus dicapai 2025. Yeah. Bagaimana nih komentar Mas Aas mengenai kondisi itu yang kita hadapi sekarang di Indonesia? Siap Pak Edi, matur nuwun. Terima kasih Pak Edi, senior saya, dan Bapak Ibu sekalian pemirsa PJJI Network. Sangat membanggakan bisa berdiskusi bersama para senior dan penggiat jaringan cerdas Indonesia maupun nanti juga related issues dengan energi terbarukan dan energi bersih dan seterusnya di Indonesia. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Edi, memang benar sebelumnya saya aktif di kampus, kemudian saya pulang 2009, jadi kira-kira ada 10-year challenge Pak Edi, 2018-19 adalah 10 tahun persis kembali ke kampus, dan pada saat itu ketika mengikuti fellowship tentang ASEAN Science and Technology yang disponsori oleh USA dan ASEAN Foundation, di situ saya mendapatkan training tentang mengkomunikasikan science dan teknologi untuk policy makers, dalam case evidence-based policy makers. Jadi di situ saya mulai terbuka. Sebenarnya kalau mau ditarik lebih early lagi, lebih sebelumnya lagi, kita sebagai peneliti, sebagai penggiat dan sebagai yang sangat concern pada perkembangan energi terbarukan, kita paham semualah ya bagaimana gatelnya kita pengen energi terbarukan itu segera naik, menanjak dan sebagainya. Tahun 2000 saya di Skandinavia waktu itu masuk pertama kali, cukup kaget karena Skandinavia itu negara yang ya secara iklim kan ya seperti itu ya. Dia dapat sinar surya cuman berapa waktu saja, yang paling maksimal 3 bulan yang agak full, tapi yang 6 bulan mungkin ya cuman dapat sedikit misalnya gitu. Tapi itu pun mereka memanfaatkan untuk diekstrak sebaik-baiknya. Skandinavia yang tempat saya belajar, Swedia, kalau tetangganya malah relatif lebih ekstrim lagi. Denmark itu tahun 2000 mereka mungkin lebih hitam lah ya secara pembangkit listrik waktu itu, karena banyak didominasi oleh pembangkit listrik tenaga PLTU batubara ya. Tapi mereka punya visi yang sangat visioner. 2020 20% untuk di tahun 2020 akan dikejar dari energi terbarukan. Dan tahun 2018 kemarin waktu kami di Teknik Nuklir Teknik Fisika Departemen menyelenggarakan semacam sharing session, seminar dan mengundang narasumber dari ahli energi dari Embassy Denmark, mereka sudah berani state bahwa ternyata 20%-nya itu sudah lewat Pak, di 2018 waktu itu. Mereka bisa 40% energi terbarukan. Nah, kalau boleh saya juga belajar dari mereka Pak, ternyata kekuatan visi yang dibarengi dengan science and technology dikawal oleh yang mengawal yang tepat, itu ternyata bisa Pak. Itu case Denmark. Kalau Swedia bolehlah sedikit kita diskusikan. Waktu saya datang kira-kira hampir 50% dari nuklir dan yang lainnya banyak dari renewable energy, dan mereka memang juga berencana untuk menurunkan nuklirnya untuk memperbanyak energi terbarukannya. Dan saya
belajarnya tentang Master Sustainable Energy Engineering. Nah, kalau ke Australia sama aja Pak. Saya waktu di sana mereka juga sedang mengembangkan itu juga, meskipun kita tahu bersama Australia itu sangat kuat di sisi fossil fuel based. Mungkin beda pemerintahan, beda kebijakan, kita ngerasa banget sebagai mahasiswa yang mendapatkan scholarship dari Australia. Tapi paling tidak mereka juga punya capaian-capaian dari sisi energi terbarukan. Terakhir juga saya pas ke sana main bersama AIC, Australia Indonesia Center, kebetulan diampirkan di ANU, Australian National University, sekaligus ada company renewable energy. Mereka juga cerita sama, mirip-mirip seperti Denmark, tapi tidak terlalu ekstrim seperti Denmark ya Pak ya. Mereka juga bilang 20% di 2020, mereka juga sudah melewati angka itu di tahun 2018-an. Kalau saya boleh mengambil pelajaran dari kedua sisi ini, memang ya sesuatu banget ya Pak ya, ketika ada satu negara, dua negara atau lebih, mungkin nanti kita bisa lihat bareng-bareng, trendingnya mereka memang sangat fossil fuel based banget dulunya, tapi mereka punya sesuatu, punya visi yang clear tentang menggeser itu, dan menggesernya itu bukan main-main. Ini adalah visi visi futuristik, karena semua sadar bahwa fossil fuel ada masanya. Itu kira-kira Pak, sementara kita di 23% di 2025. Saya pikir itu juga sesuatu Pak, karena ya alhamdulillah lah Pak, kita sebagai mahasiswa yang belajar ke sana kemari dari Indonesia ke Swedia, ke Australia. Saya pulang 2009 Pak. Tahun 2010 alhamdulillah ada Dirjen EBTKE. Waktu saya melihat itu, saya pikir ini adalah bentuk kerentek ya, bentuk niat yang semakin dikristalisasikan alhamdulillah. Kalau dulu masih bagian dari A, B, C, ya, lumayan lah jadi dirjen Pak ya. Meskipun kalau misalnya di-compare dengan India misalnya, kerentek itu jauh lebih tajam, lebih mengkristal lagi dengan MNRE-nya, Ministry of New and Renewable Energy. Tapi by the way, kita tetap harus dorong Pak untuk Indonesia terus berkembang, dan salah satu pendorongnya tentunya kita yang concern pada bidang ini. Tetapi tidak bisa hanya kita saja, kita butuh critical mass Pak Edi untuk terus mendorong dan mensupport itu Pak. Itu Pak kira-kira Pak. Oke, waduh, ini jadi perjalanan melanglang buana membuahkan suatu pemahaman ya, bahwa negara-negara itu targetnya segitu malah maju ya Mas ya, lebih awal daripada itu. Dengan kata lain, kita harus belajar supaya memenuhi target kita sendiri begitu. Saya kira pesannya kan begitu. Dan memang situasi kita barangkali tidak sebaik mereka ya, karena dulu di tahun 2009 kita sudah mentargetkan renewable 6.000 megawatt di sisi listrik ya, tapi sampai hari ini nampaknya di bawah 2.000 megawatt saja yang selesai, sehingga kita PLTA dan PLTP yang direncanakan ini kemarin-kemarin banyak yang tertunda, dan pilihan kita tidak banyak, waktu sudah mepet ya, maka kita harus memilih teknologi yang barangkali punya dampak lebih berat bagi jaringan listrik, yaitu intermittent renewables ya. Gimana Mas ini mengenai target intermittent renewables kita ya, yang konon saya dengar untuk mengejar 23% 2025 ini sudah diupayakan oleh Menteri SDM supaya naik ya. Tapi tentu belum muncul nih sebagai besaran di RUPTL atau dalam Kepres atau RUU EBT ya. Karena di satu sisi memang
angka pencapaian ini perlu dicapai, tetapi itu bukan sesuatu angka yang dicapai dengan mudah tanpa mengatur struktur, tanpa mengatur regulasi supaya bisa mencapainya. Ini barangkali perlu pandangan Mas Aas mengenai kesiapan kita dari aspek dukungan untuk bisa mencapai target 23% 2025. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi memang setelah bergabung di kantor staf presiden ini seperti saya itu menjalani fellowship yang kedua Pak. Jadi fellowship pertama yang kemarin dengan USA dan ASEAN itu kan saya dilatih, di-train gitu ya Pak ya, tentang situasi kondisi bahwa case jika kita nanti memberikan masukan evidence based policy kepada policy maker adalah seperti ini, kemudian kita dicangkokkan, saat itu masih sangat homogen lah ya Pak ya contohnya, dan ketika kita dimasukkan ke sistem misalnya. Nah ketika di KSP ini sistemnya sudah sangat demikian kompleks Bapak. Jadi di KSP sendiri seperti saya bilang tadi ada 5 kedeputian, saya masuk di 1 kedeputian, deputi 1 itu sendiri ada banyak isu, bukan hanya energi Pak ya, termasuk ada investasi, ada maritim dan sebagainya. Nah spesifik pada energi kita juga bertemu dengan banyak isu juga Bapak. Nah khusus untuk percepatan energi terbarukan ini memang menjadi concern bersama Bapak ketika Pak Presiden Jokowi mengumumkan anggota kabinetnya, yaitu Presiden memperkenalkan semua tim kerja kementerian, waktu itu memperkenalkan Pak Menteri Energi, spesifik banget, saya sangat ingat itu 2019 itu, introducingnya langsung Pak Menteri SDM. Ingat EBT-nya gitu ya Pak, kalau nggak salah. Mungkin masih ada itu record videonya, bisa kita pegang gitu. Jadi bagi saya itulah yang membuat saya menjadi tertarik Pak untuk oke lah kita ngawal lagi ya setelah menjadi panelis debat presiden. Saya lihat ada semangat di sana Bapak, dan itu clear, artinya statementnya sudah clear. Masalahnya kan ya biasa Pak, Bapak juga sudah melalang buana di sistem gitu ya, bahwa kita perlu untuk mengawal itu dengan lebih clear. Ketika statement pimpinan tertinggi seperti itu, turunan-turunannya seperti apa? Benar Bapak sebutkan bahwa turunannya itu harus diwujudkan dalam bentuk dukungan APBN dan sebagainya, karena itu ada guliran yang real. Tanpa itu maka sistemnya juga kita juga belum bisa melihat bergerak. Kita berharap nanti semua sektor akan semakin clear bahwa ini adalah prioritas Bapak Presiden, dan semoga kita bisa mengawal semuanya Pak, bahwa semangat itu ada, dan kita selalu berusaha untuk selalu mengingatkan tentunya Pak. Itu poinnya Pak Edi. Menarik sekali. Jadi Presiden rupanya perhatiannya sangat tinggi terhadap masalah ini, merasa memberikan pesan. Saya yakin transisi energinya dan tupoksinya ada di Kementerian SDM, Pak. Namun melihat konstelasi saat ini, rasanya beliau tidak perlu bekerja sendirian. Agak terlambat. Oke Mas Aas, jadi kalau melihat tekad Bapak Presiden ya, dan kondisi yang dihadapi oleh Kementerian SDM saat ini, ya, kalau kita juga menyimak komentar-komentar, terutama yang paling keras kemarin itu kami mendengar komentar dari para gubernur ya, bahwa investasi energi terbarukan ini berhenti di PLN begitu ya. Ini tentu ini mengindikasikan ada sesuatu problem dalam upaya kita mengejar target transisi energi tersebut. Komentar Mas Aas gimana mengenai ini? Jadi kita juga di KSP
melakukan pengawalan Bapak. Jadi case-case ini juga selalu kita kawal. Ada beberapa program, salah satunya misalnya yang paling in sekarang sedang kita kawal banget, misalnya melistriki 100% Indonesia di sisa-sisa desa yang belum terlistriki ya Pak ya. Untuk menjadi 100% harusnya tahun 2020 kemarin, tapi karena situasi kondisi COVID dan seterusnya, maka sedikit tergeser dananya, tapi kemudian kita genjot lagi. Misalnya salah satunya memanfaatkan beberapa sumber energi terbarukan dan sebagainya. Kemudian dari sisi PLN sendiri juga merencanakan dan mulai mengimplementasikan kalau kita sebut retrofitting ya Pak ya, diesel dengan PLTS, tenaga surya dan sebagainya di berbagai, mungkin ada beberapa sites, mungkin ribuan dan seterusnya. Dari sisi peta gambar besarnya memang agak sedikit rumit Pak, karena di program pertama ada 35 gigawatt atau 35.000 megawatt pembangkit kemarin sudah diisi, dan jika semuanya sudah masuk maka Jawa Bali tadi termasuk oversupply nantinya, supply-nya cukup kuat lah ya. Nah tetapi tentunya kita juga paham bersama bahwa masih ada daerah-daerah juga yang belum mendapatkan supply yang mencukupi dan seterusnya, yang itu punya potensi untuk kita kembangkan terus, memanfaatkan salah satunya energi terbarukan dengan komitmen yang cukup tinggi. Ini bermain-main di dua sisi inilah yang menurut saya bagi seorang yang berasal dari kalangan kampus, lab, ya, saya dulu ketika PhD pun sebenarnya ditawari juga Pak oleh calon supervisor di pertama untuk mengerjakan energy policy Pak. Tapi saat itu saya bilang, saya itu dosen di negara berkembang, dosen teknik. Saya nanti kalau pulang, saya ngajar apa gitu. Dosen saya dulu, calon supervisor saya dulu memang salah satu ya kalau bahasa politik dia adalah pengamat politik yang level nasionalnya Australia itulah ya. Kalau ya pengamat energi ya, energy policy yang ya kalau di Australia sudah bisa ngomong tentang pengaturan dan sebagainya, policy dan seterusnya. Tapi saya belum bisa gambarin waktu itu jika saya harus ke policy waktu itu. Nah, waktu itu saya lanjut di engineering-nya, tekniknya, tapi mentok di engineering rampung, khatam, baru kita sadar beneran bahwa ternyata di policy itulah penentunya, Pak. Benar bahwa ya memang harus bermain di level itu ketika mau membuat agar kebijakan itu menjadi lebih pro. Komparatifnya simpel saja Pak, kita taktis saja. Misalnya saya gabung dengan profesor saya yang juga punya spin-off industri di Curtin University itu, punya pabrik atau industri renewable energy. Kemudian saat itu juga punya project-project memasang, menginstall, kemudian masuk bidding ke renewable energy project. Sebagai gambaran, pada 2004-2009 itu di Australia kebijakannya sudah sangat clear, misalnya memberikan rebate kepada pemasangan, misalnya taruhlah 10.000 AUD, Australia dolar, maka pemerintah bilang konsumen kamu bayar 5.000 saja, misalnya gitu. Kemudian 5.000-nya berarti open, kemudian konsumen bisa hitung-hitungan apakah saya akan pasang, berapa lama saya akan kembali, dan setelah itu bagaimana, apakah. Jadi ini konsumennya bukan sekedar yang dibidik, bukan sekedar konsumen environmentalis, ataupun konsumen yang yang harus seorang yang sangat educated di bidang energi terbarukan, tapi bahkan seorang konsumen yang logik bisnis biasa saja akan mengambil itu, karena memang sangat menguntungkan, gitu ya Pak ya.
Jadi mungkin poin-poin itu juga kita bisa angkat dalam case ideal, Pak, ideal condition. Pastinya di Australia maupun di Jerman maupun di Swedia dan di Denmark itu pasti melalui proses juga, saya yakin bahwa di sana ada wakil rakyat, ada eksekutif dan sebagainya yang ya mungkin di sana ada dorongan dari masyarakat yang semakin semakin paham bahwa ini penting sekali yang saya sebut critical mass tadi, Pak. Mungkin di Australia ada. Saya potong sedikit begitu ya. Tadi penjelasan Mas mengenai mengejar electrification ratio yang 100%, ya. Kemudian kalian melakukan retrofitting dan sebagainya. Ini terkesan sebetulnya kebijakan-kebijakan yang lebih populis, menurut hemat saya. Lebih merdu didengar oleh masyarakat, ya. Tetapi sebenarnya tidak mengadres atau belum mengadres dampak terbesar dari keterlambatan kita mengejar transisi energi. Ya. Ini barangkali saya mau komentar Bapak nih. Memang saya komentarnya agak melipir, Pak. Saya langsung datang ini ya. Iya, Pak. Ya kalau saya masih di lab mungkin saya langsung. Ya, ikonnya memang seperti itu, Bapak. Jadi kalau boleh saya pengen saya juga mungkin sama, Bapak. Kenapa Australia bisa, kenapa Denmark bisa, tapi masalahnya juga beda, Pak. Di sana sudah established. Tapi yang menarik ada pemain lain, Pak, di tetangga sebelah kita. Ada Vietnam, ada Thailand, ada Malaysia, ada Filipina. Bagaimana mereka juga mengadres isu kayak gini, isu seperti ini, mereka juga ada progresif. Terutama Thailand, Pak, ya. Dalam case, ya kadang-kadang kita terkaget-kaget dan ya kalau saya boleh personal banget ini ya, pengen gitu ya gampangannya, Pak. Bagaimana mereka bisa raise dengan sangat cepatnya sampai dengan lebih dari 4 gigawatt ya, Pak, ya, update-nya untuk surya misalnya, solar energy. Kemudian Thailand berikutnya 2 giga lebih misalnya, Malaysia maupun Filipina. Ya, kebetulan kalau di Malaysia, kebetulan kami kan masih ada link network ASEAN ini, Pak, ASEAN yang Scientist Network ini, Pak. Jadi salah satu teman saya itu sesama kolega dokter yang satunya di Malaysia itu dipegangi mainan, Pak. Mainannya itu solar energy park lah, Pak. Jadi Bapak bisa bayangkan sendiri di sana seorang dokter dikasih mainan solar energy park, Pak. Jadi ya segitunya, Pak, bermain-mainnya. Pertumbuhannya juga lumayan, tetapi yang ekstrim memang Vietnam, Pak. Apakah kita, Indonesia juga bisa, ya paling tidak kalau kita bilang Australia dan sebagainya itu adalah negara maju, Pak. Tapi kalau di Vietnam, Filipina, Malaysia maupun Thailand itu adalah, ya kita nggak terlalu jelek-jelek banget lah ya untuk bisa dikejar. Di satu sisi, dari sisi Kementerian Keuangan, kemarin kebetulan saya juga menjadi narasumber, kebetulan berbagi background, Pak, dengan Bu Sri Mulyani juga terkait dengan transformational leadership di sana, dan salah satu moderatornya itu staf sus beliau yang juga ternyata teman saya waktu di kampus UNSW Australia, Pak Sudarto. Malah dalam pembicaraan itu muncul statement, Pak, ketika saya bilang kalau di lab itu adalah diskusi atau membuktikan bahwa energi terbarukan itu baik dan layak, sementara di luar adalah dunia lain, seperti itu saya statement, yang dibalas oleh Pak Sudarto, staf sus Ibu Menteri Keuangan, menyatakan sebenarnya tidak dunia lain karena Kementerian Keuangan juga sudah support budget. Apakah Pak Ibu Menteri Keuangan fully support transisi energi ini? Dalam case itu tentunya iya, Pak. Dalam case itu bukan Ibu Menteri yang langsung bicara, tapi dari beberapa statement maupun dari sisi apapun itu ada, Pak, kebijakan-kebijakan itu. Jadi karena saya juga ini kebetulan juga ini ada penanya yang interaktif bertanya, apakah kelebihan energi Indonesia
dari suplai energi fosil menjadi masalah terbesar untuk transisi ke energi terbarukan. Ya, tentu ini sesuatu yang sangat berkaitan dengan keuangan karena yang ya kan. Tetapi kalau kita menoleh kepada negara-negara seperti India yang sudah mematok pembangunan energi terbarukannya hampir sama besarnya dengan beban puncaknya sehingga cadangannya menjadi 2 kali lipat, atau Cina yang juga melakukan hal yang sama dengan kombinasi antara energi terbarukan dan nuklir ya. Bahkan yang saya paling kagum itu sebetulnya adalah Inggris ya, yang sudah menyatakan bahwa pasokan energi terbarukannya tidak akan cukup di tahun 2030 ke sana ya, sehingga mereka sekarang membangun jaringan transmisi interkoneksi dengan negara-negara Eropa ya. Ini suatu statement yang sangat transparan bahwa kita butuh dan apa yang kita miliki tidak cukup, maka kita import dari negara lain gitu ya. Ini kalau di Indonesia itu pasti menjadi isu ketahanan energi yang sangat luar biasa besarnya gitu. Jadi saya sangat tertarik mendengar tadi Mas menyatakan Kementerian Keuangan sebenarnya juga mendukung penuh masalah transisi energi ini ya. Karena seringkali kalau kita mendengar dari PLN argumentasinya kan yang pertama kesulitan keuangan, subsidi belum jelas ya. Kemudian over capacity, dan yang terakhir ini ada cerita mengenai kemungkinan PSAK 73 yang memperberat kondisi keuangan PLN karena kontrak jangka panjang dengan swasta harus dibukukan sebagai pinjaman jangka panjang dan sebagainya. Ini isu-isu yang sebenarnya mengarah kepada Kementerian Keuangan ujung-ujungnya begitu ya. Gimana Mas? Menurut Mas, apa di sana ada cukup nggak ini apa dengan SDM apa salaman Sri Mulat atau gimana? Nggak kena gitu ya? Iya Pak. Jadi gimana? Mau dapat Mas? Ya sebenarnya sudah ada Pak. Artinya understanding bersama pastinya sudah ada Pak. Dan statement-statement clear-nya memang ada dari Kementerian Keuangan sendiri. Berbagai expert di bidang ini juga sudah dimunculkan, terutama yang ekonomi ya Pak ya. Ekonomi energinya, mereka banyak juga terlibat di bidang-bidang isu-isu climate change, ya, kemudian energi, terutama kalau kita lebih ke clean energy, renewable energy, itu sudah ada, dan salah satunya SMI misalnya ya Pak ya untuk infrastruktur dan seterusnya. Saya melihat sudah ada progres Pak, artinya potensi sudah ada. Memang kalau kita melihat dan melirik ya kita pengennya ayo cepat, ayo berkembang gitu ya Pak ya. Tentunya beliau-beliau yang sedang sedang menjalankan roda administrasi juga ada juga seperti tadi disampaikan bahwa memang situasinya juga ada current status, ada situasi kondisi yang sedang dihadapi, termasuk tiba-tiba ada muncul COVID dan sebagainya ini, yang mewajibkan pertahanan survival juga harus real gitu ya. Sehingga bahkan bukan hanya isu renewable energy, semua isu dan sektor memang terkena dampak. Tetapi kalau di tren global itu pun juga dibahas bahwa bagaimana COVID berpengaruh. Tapi kan so must go on ini Pak ya. Jadi bagaimana kita nanti tetap harus mengawal itu. Dan kebetulan di KSP itu salah satu tugasnya adalah debottlenecking isu-isu seperti itu. Memang benar Bapak, banyak isu yang kemudian bermuara di kantor staf presiden, dan kemudian tentunya kalau di presiden pastinya menginginkan ada terobosan-terobosan dan seterusnya. Apa yang Bapak utarakan tadi memang benar, bahwa semua pasti ada situasi dan kondisi yang terkait. Ya, kita berharap agar proyeksi pemanfaatan energi terbarukan menjadi semakin clear dan semakin progresif dan kelihatan lebih berani gitu ya Pak ya, dibanding dengan misalnya pertumbuhan mengingat situasi kondisi kita juga secara resources juga harus kita pertimbangkan untuk melihat Indonesia
100 tahun dan lebih dari 100 tahun harapannya, 2045 beyond Pak ya. Kita berharap seperti itu Pak. Ini menarik. Jadi saya tadi sudah separuh berharap Mas bahwa agenda transisi energi itu merupakan prioritas yang utama begitu, karena sudah ada janji dan sudah ada contoh negara-negara lain bagaimana melakukan itu. Tapi nampaknya saya masih harus menerima kenyataan bahwa barangkali alasan-alasan kondisi keuangan ya, dan juga over capacity itu masih menjadi faktor yang kadang-kadang muncul sebagai merubah prioritas gitu ya, kira-kira begitu ya. Nah, sekarang ada satu hal yang saya penting dan saya pikir Mas Aas bisa mengklarifikasi, yaitu kali kita mendengar para pejabat menyampaikan bahwa pasca COVID ini, begitu ya, itu Indonesia berada dalam posisi yang sangat baik, ya, karena investasi di Indonesia ini, khususnya investasi energi terbarukan itu sangat didukung oleh stabilitas politik ya yang tercapai selama ini, sehingga kita menjadi salah satu negara tujuan favorit dari investasi dari luar. Nah, diharapkan pada situasi dalam negeri seperti ini begitu. Kalau hitungan kasar saya yang bodoh gini ya, dari soal ekonomi, saya cuma melihat bahwa defisit APBN itu sekarang misalnya 6% ya kurang lebih ya, dan harus kita turunkan kan begitu kan. Ada APBN ini punya kaitan dengan PDB ya. Jadi kalau kita mau memperbaiki angka tersebut ya PDB-nya harus kita tingkatkan semaksimal mungkin begitu. Dan untuk bisa mencapai PDB dalam secara maksimal kita sangat membutuhkan FDI, foreign direct investment. Nah, ini dalam logika ini mestinya investasi energi terbarukan yang sudah dilirik oleh banyak pihak di Indonesia, ya, ini akan menjadi faktor yang cukup menarik untuk memperbesar PDB kita dengan cepat begitu. Gimana Mas pendapat Mas Aas, apakah investasi di bidang energi terbarukan ya, ini bisa dimaksimalkan atau kita juga harus wait and see, menunggu aturan regulasi? Benar Pak. Baik, dari sisi regulasi memang kita juga terus kawal Bapak. Kemarin memang sempat sudah tersusun, kita juga mengawal terus itu Pak, Perpres tentang harga EBT gitu ya Pak ya. Meskipun masih menunggu sampai dengan ditandatangani. Kemudian dari sisi DPR juga terus menggodok tentang RUU EBT. Kita berharap keduanya nanti memunculkan semangat gitulah ya Pak ya untuk itu. Memang ini juga sangat ditunggu-tunggu. Kebetulan beberapa rekan internasional kita juga, salah satunya Denmark Pak. Kebetulan Embassy Denmark yang tadi juga terus keep kontak dengan kami, terus menginginkan clear informasi tentang ini dan seterusnya. Mereka menunggu-nunggu juga, benar Pak. Ya kita berharap Pak, cuman memang situasi dan kondisinya memang seperti itu. Bahkan yang terakhir kemarin ada Sun Cable yang dari Australia ke Singapura itu Pak ya. Kita juga sudah minta waktu untuk mendiskusikan itu. Kembali secara prinsip kami juga akan mendukung. Di sana juga ada kementerian yang kompeten di ISDM dan kemudian nanti tentunya larinya ke salah satunya ke PLN Pak. Karena kita memang masih menganut single off taker di Indonesia yaitu PLN. Jadi memang kita harus bekerja lebih keras, lebih semangat Pak Edi,
untuk terus mendorong case ini agar juga semakin menarik. Paling tidak kita punya salah satu contoh dari negara berkembang tetangga kita, artinya bukan lagi selalu membicarakan tentang negara maju yang lain, tetapi ini adalah negara berkembang dan tetangga kita, kalau boleh dibilang dulu adalah adik kita. Misalnya model Vietnam yang sangat progresif dan seterusnya. Itu gitu Pak Edi ya, yang mungkin bisa disampaikan. Mas As, jadi kita masih diminta untuk terus mendoakan supaya Perpres segera keluar. Mudah-mudahan menjadi hadiah Lebaran gitu Mas ya. Harapan kita, karena ya tadi banyak sekali ketidakpastian yang harus kita tanggung dalam situasi di mana Perpres ataupun RUPTL ini belum muncul ya. Dan yang paling berat tentu adalah pertanyaan sebenarnya mengapa ini tidak ya, karena semua pejabat menyatakan ini harus cepat, bahkan seorang menteri pernah berjanji ini dalam couple of months gitu ya, sejak tahun lalu, tapi sampai sekarang juga belum muncul. Jadi banyak tanda tanya sebenarnya di sini, what's going on in Indonesia gitu ya. Sehingga muncul akhirnya spekulasi macam-macam. Ya, salah satu tujuan podcast kita kan tentu adalah memperjelas situasi ini Mas ya, supaya ini bukan soal menang kalah ya, tapi soal bagaimana kita menunjukkan ke dunia luar suatu proses berpikir di Indonesia yang bisa mereka masukkan dalam perhitungan mereka untuk mengkaji bagaimana transisi energi di Indonesia. Dan bahwa semangatnya tetap Pak, kita juga mendorong transisi energi karena itu bukan lagi pilihan Pak. Indonesia sudah melewati masa-masa masa emasnya petroleum lah ya Pak ya. Jadi 2004 kita sudah bukan lagi OPEC. Jadi ke depan ini sudah bukan lagi pilihan A, B, C, tapi suatu keniscayaan bahwa kita siap segera atau menunda kesiapan itu. Kalau prinsip saya seperti itu Pak, tapi tentunya kita juga harus melihat konstelasinya kan lebih kompleks dari sekedar satu itu Pak. Mas Aas, ini melanjutkan diskusi transisi energi ini. Tentu kita harus melihat juga perkembangan akhir-akhir ini ya, terutama yang muncul dari RDP di DPR, di mana Pak Gubernur mengeluh mengenai kecepatan PLN menangani usulan investasi ya. Dan kemudian tidak berapa lama setelah itu muncul berita bahwa SDM mempertimbangkan kenaikan tarif ya. Ini dalam konstelasi hubungan antara SDM, PLN, BUMN, dan Kementerian Keuangan, sebenarnya semua pihak ini harus bisa mengkomunikasikan secara baik. Ya, yang saya paling khawatir komunikasi kenaikan TDL ya, yang harus dilakukan dengan bisa menjangkau semua stakeholder, khususnya politis ya, secara politis. Dan ini tugas berat karena 3 tahun menjelang pemilu ya. Saya kira butuh tekad luar biasa dari Presiden Jokowi untuk menggolkan ini kalau memang ini menjadi rencana ya. Dan yang paling penting tidak hanya tekad Pak Jokowi, tapi juga kekompakan dari para menteri maupun PLN dalam mendukung. Komunikasi ke politik ini menurut Mas Aas bagaimana? Apakah bisa dipikul oleh PLN sekarang? Khususnya setelah ada Wadirut yang juga berasal dari kantor yang sama dengan Mas Aas sekarang. Iya Pak, terima kasih Pak. Memang benar Pak, di KSP juga ada divisi khusus tentang komunikasi ini Pak. Kebijakan-kebijakan memang harus dikomunikasikan dengan smooth, dengan mulus ya, karena memang situasi sering karena komunikasi yang tidak tersampaikan kadang-kadang
meleset dan seterusnya ya Pak ya. Benar, kita tetap terus akan mengawal itu agar terkomunikasikan dengan baik. Perkara kemudian sudah mulai masuk tahun politik itu juga sesuatu yang realistis, bahwa setelah tahun ketiga dan seterusnya tentunya akan menuju ke sana. Tapi bahwa kita memberikan fondasi yang sangat kuat untuk pengembangan sistem di Indonesia, sistem keenergian di Indonesia menjadi isu yang paling utama bagi kita, dan harapannya orkestrasi itu benar-benar bisa terwujudkan. Nah, memang kita juga terus berkomunikasi terus Pak, terutama dengan PLN juga, dengan kementerian-kementerian, dan kita berusaha untuk terus mengkoordinasikan dan mensinergikan semua isu-isu ini Pak. Jadi ya kita berharap terus akan ada progres, tetap ada muncul di sana semangat, dan juga selalu kita mengingatkan bahwa kita punya target 2025, 23% dan seterusnya Pak. Dan tentunya capaian-capaiannya juga dengan realistis, dengan juga memastikan semuanya bertumbuh dan tidak ada yang tertinggal, intinya gitu ya Pak ya. Mas, saya mendapat rilis mengenai pidato Presiden dalam kerjasama di Hannover Messe dengan pemerintah Jerman ya, di mana Bapak Presiden mengungkapkan bahwa salah satu pilar kemajuan yang diharapkan adalah bertumbuh pesatnya pembangkit listrik surya atap di Indonesia. Nah, ini menarik ini. Saya hanya khawatir sedikit saja, Mas. Pembangkit listrik surya atap ini memang punya potensi besar, ya. Namun demikian, PLN nampaknya melihat ini juga masih sebagai salah satu sumber yang mungkin bisa membahayakan pendapatannya PLN, ya, karena berkurang, dan menggalakkan PV rooftop ini dengan isu TDL naik ini mempunyai double impact yang quote unquote, sebagai mantan orang PLN, saya yakin di PLN ini cukup membuat bulu Roma berdiri lah. Ini kalau pemerintah arahnya menaikkan TDL dan kemudian juga menggalakkan surya atap, ya, sangat besar kemungkinan pelanggan PLN itu memilih untuk mandiri dalam, apalagi dengan harga panel surya dan harga baterai yang makin lama makin murah ini ya. Ini apakah kebijakan ini dan rangkaiannya sudah dipertimbangkan, bagaimana mengatasinya ya. Jadi benar Bapak bahwa Pak Presiden dalam sambutannya dalam pembukaan Hannover Messe 2021 ini telah menyampaikan beberapa poin di sana ya, termasuk menyebutkan bahwa strategi Indonesia Emas 2045, kemudian juga tentang industri 4.0, kemudian juga pengembangan SDM dan seterusnya sebagai bentuk demografi bonus ya. Nah, juga isu-isu yang lain termasuk UU Cipta Kerja ya Pak ya. Jadi memang dari Presiden sudah menyampaikan itu sebagai satu statement standing position Indonesia. Ya kita berharap nanti kita bisa menurunkan dalam level sampai ke operable. Jadi di case ini dengan clear memang disebutkan bahwa pembangkit listrik tenaga surya atap di sektor rumah tangga menjadi salah satu yang sangat diunggulkan sebagai terobosan selain biodiesel dan green diesel dari kelapa sawit ya Pak ya. Kemudian harapannya tentunya larinya adalah menciptakan lapangan kerja. Nah, dalam case ini sebagai sebagai engineer di PLN tentunya juga memahami bersama bahwa kita juga harus memperkuat sisi entah itu transmisi, distribusi dan sebagainya, sistem kelistrikan juga harus disiapkan. Nah, itu juga dikopol juga dengan statement bahwa masa depan energi memang ke arah sana,
sekaligus bahwa resource kita, bahwa kita masih ada resource yang cukup menjadi kunci di sana, yaitu nikel. Makanya kemarin sudah berusaha untuk mengusahakan agar akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk baterai, ya, industri baterai. Harapannya bahwa dengan menguasai ini kita bisa menjadi pemasok utama sistem itu, bahwa baterai menjadi kunci dari industri mobil listrik, bahkan sampai dengan industri kelistrikan berbasis energi terbarukan yang telah dibuktikan oleh misalnya pemain baru tapi langsung menjadi pemain utama seperti Tesla, ya. Tesla dengan mobil listrik yang kemudian juga bergeser ke energi terbarukan. Benar Bapak bahwa di sana sudah ada Green Infrastructure Initiative Jerman, hampir atau nilainya 2,5 miliar euro dan seterusnya. Ya, kita berharap benar ini semua adalah bukti dari keseriusan pemerintahan administrasi dari Presiden Jokowi, dan tentunya sebagai turunannya kita harus memastikan bahwa semuanya itu operable, bisa dioperasikan dan well executed. Gitu Pak Edi, ya. Wah, terima kasih Mas. Sudah menyinggung juga masalah Sun Cable dan masalah Tesla. Sebenarnya dua hal ini menurut saya ada kaitannya, ya Mas, ya. Ini rumor, cerita di luar. Tesla itu mengurangi minatnya untuk berinvestasi di Indonesia, antara lain karena menilai bahwa industri nikel yang dibangun Tsingshan dan sebagainya di Morowali maupun di Halmahera nanti itu sangat rentan terhadap potensi tuduhan karena tidak ramah lingkungan. Ya, saya tidak tahu proses dan sebagainya mengenai tailing dan sebagainya, tetapi yang jelas dari sisi listrik memang terlihat bahwa mereka menggunakan PLTU batubara di dalam, dan barangkali itu salah satu penyebab mengapa saya berspekulasi lagi nih bahwa Pak Luhut menyampaikan akan membangun 2000 megawatt PLTS dan PLTB untuk mendukung operasi nikel di Halmahera gitu, ya. Jadi nampaknya effort kita untuk masuk ke industri pendukung renewables itu harus diimbangi dengan record yang lebih baik di bidang penyediaan energi bersihnya, Mas, ya. Iya, benar. Ini balik lagi saya mengkaitkan dengan Sun Cable begitu, ya. Negara kecil di tetangga kita ini, Singapura, kalau memang benar mau membeli listrik dari Australia yang ditransmisikan sejauh 4.000 km, ya tentu beliau mempunyai suatu pertimbangan masa depan yang cukup jauh mengenai kebutuhan renewables di pasar Asia misalnya. Ya, karena kita kenal Singapura ini kan senangnya jadi hub, ya. Energi hub dulu dia jadi hubnya migas, minyak, gas, dan hampir menjadi hub batubara kalau tidak diambil oleh Cina begitu langsung. Ya. Nah, apakah ini juga upaya Singapura untuk menjadi hub dari renewables, pasokan energi terbarukan untuk pasar Asia? Ini perlu kita kaji bersama ini, ya, karena yang dibangkitkan cukup besar, 20.000 megawatt dari Northern Territory itu. Ya, menarik tadi statement Pak Edi, dan sekaligus juga kita amini bahwa memang benar ke depan ini bahwa investasi dan sebagainya mensyaratkan serba pro pada pembangunan energi bersih, ya Pak, ya. Sehingga paradigm shifting-nya juga harus dipaksa ini. Kalau andai pun internally tidak, pastinya tekanan-tekanan semuanya dari luar juga akan menekan kita. Jadi kalau saya memilih internally, kita juga harus melakukan shifting paradigm, merubah, menggeser dan seterusnya. Karena tadi kembali bukan lagi pilihan, tetapi ini adalah keniscayaan bahwa kita harus memilih pada
yang pro pada energi bersih, tapi juga jangan lupa bahwa juga pro pada pertumbuhan tentunya. Kalau Presiden Jokowi dengan statement-statement dengan bersama dengan Jerman tadi memang sudah ke arah sana. Kemudian related issues dengan Singapura memang benar Pak. Saya mendengar itu sejak saya pulang sekolah ya. 2009 pun sudah mulai disebut-sebut itu, tapi bagi saya waktu itu masih tampak sebagai hipotesis, tapi ternyata ke sini semakin agak mulai mengkristal juga Pak. Jadi sudah mulai approach pada pemerintah juga. Memang diskusinya belum berhenti di situ Pak. Kita juga punya ASEAN Grid, rencana yang sejak 2002 mungkin Pak Edi juga sudah terlibat di sana. Peta-peta ASEAN Grid itu juga sudah muncul, meskipun mungkin pertumbuhannya juga belum kelihatan langsung gitu ya. Tapi kita kemarin, saya personally juga berteman dengan direkturnya ASEAN Center Energy Pak Nuki. Kita ngobrol-ngobrol juga Pak tentang ASEAN Grid dan strategic issues ASEAN Grid plus Sun Cable ini Pak. Jadi Sun Cable ini lebih sifatnya lebih ke, saya tidak tahu apakah itu pemerintah Singapura atau masih dalam sisi company Pak. Jadi kalau di sisi Australia kemarin yang approach dan meminta waktu untuk diskusi memang juga salah satu company, dan mereka juga berharap agar ada proses di sana. Meskipun kita juga mengawal itu dengan sangat hati-hati, klausulnya seperti apa, termasuk tentunya pastinya karena melewati Indonesia, maka apa yang kita bisa dapatkan dari menggelar kabel sepanjang itu melewati Indonesia dan seterusnya. Dan tentu kita paham bersama bahwa Singapura memang sangat kreatif dan memang harus kreatif karena mereka hidup dengan itu gitu ya Pak ya, dengan sangat kreatifnya, termasuk selalu menangkap isu-isu termasuk potensi mungkin sebagai energi hub ke depan. Mengingat hal seperti ini tentunya jadi saya teringat Pak di 2004 2006 itu ketika saya masih start belajar pun tiba-tiba ada pop-up tentang microgrid system di Singapura dari salah satu saintisnya yang menurut saya juga saya bingung. Singapura itu cuman kecil tapi kok sudah ngomongin tentang A, B, C, D, E, tentang renewable energy, microgrid system dan sebagainya, apa mau me-energize Singapura saja? Kalau saya sih melihatnya tentu tidak. Pasti ini nantinya andai pun iya teknologinya dikuasai, pasti larinya adalah ke produk. Ya seperti Bapak bilang tadi, kalau energi ya energi hub, pastinya nanti larinya ke sana, menjual, membeli dan menjadi pengatur dan seterusnya. Jadi Indonesia juga harusnya sudah mulai mengarah ke kemampuan yang lebih dari sekedar penyedia sumber daya yang masih mentah. Itu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Berkaitan dengan Pak, industri Pak sekarang Pak, khususnya kalau melihat kabel laut ya, yang sekarang ini di Eropa sedang trendy betul ya. Banyak sekali proyek-proyek kabel laut, sehingga saya dengar perusahaan-perusahaan produsen kabel laut di Eropa itu sekarang sedang berlomba meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan interkoneksi antar negara ini. Ini ditambah lagi dengan gagasan-gagasan yang muncul seperti Global Energy Interconnection dari China yang ingin menghubungkan China dengan sampai ke Sahara, sampai ke Kutub Utara, sampai ke Australia untuk memenuhi kebutuhan listrik energi terbarukan mereka untuk industri mereka. Juga India yang sudah launch One Sun, One World, One Grid, 140 negara diharapkan bergabung dalam Sunbelt, transmisi HVDC yang akan menghubungkan negara-negara. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan ya, kita ini lebih tepat sebenarnya untuk menjadi pusat pengembangan kabel laut sebenarnya, karena kebutuhan kita sebenarnya sangat tinggi, ya kan? Bahkan bincang-bincang saya dengan Sun Cable itu mereka mengindikasikan bahwa mereka ingin membuka fasilitas
penggelaran kabel laut yang memerlukan kapal khusus ya, operasi kabel laut, pembiayaan kabel laut di Indonesia dan sebagainya. Nah, ini bisa muncul ke permukaan karena ada proyek 4.000 kilometer tadi gitu. Ya. Apakah kita di Indonesia itu hanya diam saja melihat mereka membangun kabel dan membangun industri tentunya pendukung itu? Ya. Apakah kita tidak mungkin bekerja sama misalnya? Ya. Beberapa hari yang lalu saya bicara dengan kawan-kawan di ITB yang tertarik dengan ide bagaimana kita mengeksploit sumber-sumber energi terbarukan kita yang barangkali kalau dieksploit itu melebihi kebutuhan kita di Indonesia, tapi punya potensi ekspor. Ini terkait dengan posisi Indonesia. Hanya 1 dari 6 negara di dunia yang mempunyai 3 time zone. Ya. Kalau kita gabung dengan Australia yang punya 2 atau 3 time zone, ya, 1 berbeda, maka gabungan Australia dan Indonesia ini menguasai 5 time zone. Ya. Dan itu tentu sebagai ahli energi terbarukan khususnya PV ya Mas ya. Mas sudah hitung, sudah jadi instruktur Homer. Ya. Bahwa bisa melihat bahwa kalau ini digabungkan menjadi satu, ini suatu kekuatan yang luar biasa yang sangat efisien dalam penyediaan energi terbarukan di pasar Asia nanti itu. Nah, tentu kembali lagi harus bertumbuh kepada interkoneksi kabel laut ya, yang saat ini kita belum punya apa-apa di situ. Bagaimana pendapat Mas ini mengenai ini? Sepakat Pak, karena ketika kita bicara tentang sustaining Indonesia, semua resources pun kita harus pikirkan bersama, tidak hanya satu sumber saja. Ketika kita bicara tentang Indonesia yang lebih dari 100 tahun, pastinya kita akan berbicara tentang memastikan energi Indonesia ke depan, dan tentunya pemastiannya juga energi yang yang lebih pro pada lingkungan dan sebagainya. Sepakat Bapak, untuk gas itu tentunya pembicaraan-pembicaraan itu ya, makanya ketika Suncable meminta waktu itu kita juga sempat berdiskusi juga tentang gas itu, dan karena ada kompetensi di sana tentunya kami arahkan ke kementerian terkait, yaitu salah satunya ESDM. Kemudian juga ada isu tentang hubungan internasional dan seterusnya juga harus diperhatikan. Maka di sana ada Kementerian Luar Negeri dan sebagainya. Pastinya Kemenlu akan mencari expert judgment juga dari para ahli di bidang itu pasti, dan tentunya juga harapannya nanti akan mendapatkan satu opsi terbaik untuk Indonesia. Tentunya kita berharap selalu bahwa Indonesia akan selalu dipikirkan ke depannya akan seperti apa dengan memanfaatkan semua resources yang kita punya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita memiliki semuanya, kita bless, kita diberkahi dengan segala potensi yang ada, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya untuk Indonesia, untuk warganya, untuk masyarakatnya. Seperti itu Pak Edi ya. Ini luar biasa loh. Ini adalah pembicaraan yang saya belum pernah nikmati dengan banyak pihak. Artinya nampaknya frekuensi berpikir kita dan beberapa kawan-kawan khususnya di ITB yang sekarang ini sedang menggarap masalah ini, dan beberapa entrepreneur yang sedang berusaha itu masih quote unquote elit nih, belum sampai bisa diterima ke didukung oleh para kementerian dan lembaga, maupun belum sampai mudah-mudahan sudah akan dengan komunikasi kami dengan Mas Aas ini akan segera sampai pada pembuat keputusan tertinggi prospek-prospek yang menurut kami perlu. Jadi Pak, jadi Pak Muldoko sebagai Kepala Staf Kantor Staf Presiden memang selalu mengingatkan kami Pak stafnya bahwa
di KSP itu memang tempatnya untuk menangkap aspirasi masyarakat. Bahasanya adalah KSP mendengar, Bapak. Jadi dalam kes-kes tertentu tidak sedikit dari masyarakat juga menyampaikan hal tersebut dan selalu mendapatkan memo dari Pak Kastaf untuk selalu mencarikan pemecahan-pemecahannya, istilahnya debottlenecking dan sebagainya, itu memang benar-benar kami upayakan, Bapak. Jadi isu-isu apalagi ini adalah isu kekinian dan juga masa depan Indonesia, terutama tentang aspek energi dan energi bersih dan sustainable energy di Indonesia ya Pak ya. Jadi saya pikir saya melihat bahwa mari kita bersama-sama untuk terus mendorong dengan tetap semangat, optimis gitu ya Pak ya. Bahwa semuanya dari sisi apapun kita menginginkan Indonesia tetap maju dan capaian-capaiannya juga terukur dan insya Allah benar yang diciptakan satu saat nanti kita masuk dalam keemasan kita di 2045. Terima kasih Pak Hedi. Mas Aas ini luar biasa diskusinya. Mudah-mudahan Mas Aas sependapat dengan saya bahwa kita perlu lebih sering nih Mas bicara. Ya katakanlah orang katakan barangkali ini lamunan orang-orang yang entah bagaimana, tapi ini kita perlu kita wujudkan. Ya, bahwa Presiden sudah mengatakan bahwa kita harus mencoba berpikir out of box ya. Dan tantangan-tantangan yang dihadapi negara ini saat ini memang membutuhkan pemikiran-pemikiran yang out of box, mencari terobosan ya. Dan karenanya saya sangat berharap ya KSP sebagai satu lembaga ini sudah menawarkan kader-kader KSP yang sekarang duduk di PLN, baik di Dewan Direksi, ya, Wadirut maupun salah satu komisaris, ya, ini bisa menjadi suatu poros yang kokoh untuk bagi Bapak Presiden untuk mempercepat, ya, atau sesuai harapan beliau segera bisa menyelenggarakan transisi energi yang membuat Indonesia menjadi salah satu leading countries ya di dalam transisi energi. Mas, waktu kita tidak, ya masih ada 15 menit, tapi monggo kalau Mas As menyempatkan untuk memberikan closing statement dari diskusi kita hari ini ya, berkaitan dengan apa yang kita sudah bicarakan dan harapan ke depan, mungkin Mas, monggo kami persilakan. Terima kasih Pak Edi. Jadi saya juga banyak belajar dari para senior yang tergabung di PJCI dalam diskusi-diskusinya maupun yang online maupun offline sangat bernas di grupnya dan sebagainya. Dan tentunya kami berharap terus maju untuk prakarsa jaringan cerdas Indonesia dan tentunya dengan network yang lain, termasuk salah satunya yang selalu mendorong agar pemanfaatan energi terbarukan juga terus digalakkan di Indonesia. Kita punya satu muara yang sama untuk memastikan pembangunan di Indonesia terus berkembang, bertumbuh, sekaligus memastikan keberlanjutan Indonesia. Jadi di sini kita membutuhkan support dari semua pihak tentunya, dan critical mass untuk selalu mendorong dan mensupport cita-cita ini bersama tentu sangat diharapkan. Tentunya ide-ide yang sangat brilian dari Bapak Ibu, dan kita tahu bahwa di PJCI juga bergabung berbagai saintis dari dunia juga, yang kita juga dengan mudah bisa lesson learn-nya ada di sana dan seterusnya. Kita juga bisa saling berbagi. Dan harapannya suatu saat kita bisa juga memanfaatkan untuk disampaikan pada yang policy makers dan seterusnya. Tentunya ketika mengambil satu keputusan bahwa kemudian bergabung dengan KSP, salah satunya adalah itu Bapak. Jadi training tentang promoting science and technology untuk evidence based policy menjadi sangat penting.
dan ini kesempatan terbaik untuk itu. Tentunya amanah ini kita akan membutuhkan support dan supply dari PJJI Network dan rekan-rekan lainnya tentunya di GIS energi baru terbarukan dan seterusnya. Itu Pak Edi, matur nuwun dan sukses selalu dengan program-program PJJI Network. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Mas Aas ya atas kesediaannya mengisi waktu kita bersama, dan tentu ini diskusi yang sudah Anda sampaikan tadi bernas, dan mudah-mudahan ini bisa kita gunakan sebagai suatu cara untuk menggalang mencapai tadi critical mass yang diharapkan tadi, pemahaman yang cukup mengenai mengapa harus melakukan transisi energi dan bagaimana kita melakukan demi masa depan bangsa dan negara kita. Rekan pemirsa sekalian, anggota PJJI maupun pendukung yang kami cintai, demikianlah bincang-bincang kita dengan Mas Ahmad Agus Setiawan, Mas Ahmad Agus Setiawan. Ini kalau sering dipendekkan jadi AAS, jadi kita kadang-kadang terbalik-balik ya Mas ya. Dalam suasana yang hangat, dalam suasana yang saya kira saling bersama membangun pemahaman mengenai situasi yang dihadapi. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi rekan sekalian, dan jangan lupa ini bukan akhir dari acara PJJI, masih akan ada yang lain, dan tentu masih akan ada dialog-dialog berikutnya dengan PJJI. Terima kasih. Salam dari Taufik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kawan-kawan di sana di KSP. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya sampaikan Pak Deputi nanti Pak.